singgung di awal tadi ada RKIF, ada HPAL, dan limbah yang dihasilkan, teknologi penanganan limbah pabrik nikel, peluang pemanfaatan B3 pabrik nikel, dan catatan dan penutup. Oke, saya mau tanya dulu nih sebelum mulai lebih jauh. Sudah pernah dengar industri pertambangan nikel yang ada di Indonesia? Oke, yang tahu di mana? Coba, boleh ya masnya. Halmahera. Oke, good. Terus ada lagi? Boleh silakan sebutin aja kalau ada yang tahu. Tadi sudah disempet disinggung, pernah saya di Vale juga. Dan itu yang pionir ya. Kalau Vale justru yang pertama, itu namanya PT Inco, sudah berdiri dari 1968, joint venture with Canada. Oke, berarti sudah ada yang familiar tadi ya dengan PT Harita. Terus kenapa sih sekarang lagi santer di dengar atau kita lihat di berita itu kendaraan listrik ya? Kan kita sudah tahu juga Innova ada yang hybrid dan Wuling udah ngeluarin mobil listrik. Tahu kan? Yang lucu bentuknya. Saya sebut merek lagi, maaf. Dan kedepannya untuk industri mobil listrik otomotif ini akan semakin santer digalakan. Dan kedepannya kita sudah mau mulai move to green energy. Tapi ada hal-hal tertentu yang juga jadi aspek lingkungan yang nggak boleh ditinggalkan. Artinya apa? Limbahnya dan emisinya. Nah, kita mau lihat di sini based on data, ada komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan penggunaan greener energy, mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi. Di sini juga kita lihat dari tahun 2010 sampai 2021, sumbernya International Energy Agency. Sebelumnya ini slide untuk pendahuluan saya adopt dari Indonesia Nickel Summit ya, dan yang present sebelumnya Profesor M. Zaki Mubarok, Teknik Metalurgi ITB. Terima kasih Pak untuk memprovide materi ini. Kita pinjam dulu, gitu ya. Jadi yang pertama dari tahun 2010 itu masih minim sekali. Kalau kita lihat ini jenis baterai. BEV itu baterai base EV, kalau yang PEV itu plug-in hybrid. Nah, sekarang yang lagi banyak diproduksi itu yang hybrid ya. Nah, kita lihat sampai 2021 semakin tinggi untuk penggunaan mobil listrik di dunia. Walaupun di Indonesia belum terlalu banyak variannya gitu ya. Kita baru tahu let's say Wuling, Toyota, dan mungkin ada beberapa brand yang lain. Tapi di luar negeri sana itu sudah sangat common ya, sudah bukan hal yang luar biasa lagi pakai mobil listrik kalau di sana. Terus yang kedua, baterai merupakan komponen kunci untuk mobil listrik, berkontribusi sekitar sampai dengan 40% dari harga mobil listrik BEV saat ini. Saat ini pilihannya adalah baterai lithium ion. Nah, kalau harga mobilnya 500 juta, 40% udah pasti harga baterainya. Berapa? 200 juta. Kalau mobilnya 500 juta, 200 juta udah pasti harga baterainya. Fantastis bukan? Jadi di sini juga komponen biaya terbesar untuk pembuatan material mobil listrik, biaya material khususnya material katoda untuk baterai. Nah, ini juga prediksi penjualan ICE dan EV sampai dengan 2040. Ini sumbernya dari Bloomberg New Energy Finance, dan kita prediksi sampai 2040 itu all EV of sales itu meningkat ya, sampai dengan dari awalnya saat ini posisi di 10 mungkin sampai 11%, dan 2040 itu 55% untuk mobil EV ya, EV mobil listrik, dan ICE itu International Combustion Engine, mobil konvensional yang masih pakai bensin, combustion engine, mesin pembakaran dalam ya. Oke. Jadi sampai dengan 2040 proporsinya mengalahkan mobil konvensional gitu. Itu prediksi dari Bloomberg. Oke, next. Terus di sini target dan estimasi pertumbuhan BEV di Indonesia. KBLBB ini kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di sini penjualan KBLBB
Di sini satuannya 1000 unit. Sampai dengan 2045 ini meningkat cukup signifikan ya. Dari saat ini mungkin di sekitar 540.000 unit, tapi sampai dengan 2045 ini udah sampai jutaan malah ya, kalau ribuan unit. Nah, terus sistem penyimpanan energi untuk baterainya sendiri juga sama, kita predik dan dari 2045, dari saat ini sampai 2045 penjualannya juga meningkat drastis. Terus percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sudah didorong melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 kalau untuk yang di Indonesia. Dan IBC juga berencana membangun industri katoda BEV dengan kapasitas yang cukup besar untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi industri ini masih green, artinya apa? Masih sangat awal startup untuk well developed, belum sampai peaknya gitu. Jadi baru awal untuk mengembangkan industri baterai di Indonesia. Dan good newsnya, cadangan nikel yang mana nikel itu komponen utama dari baterai itu most of di Indonesia, dan itu ada di Sulawesi yang paling banyak. Artinya di Maluku juga ada, tapi yang kita tahu saat ini yang paling banyak itu di Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Tengah. Ya, jadi Indonesia kaya ya, dan cadangan ini bahkan bisa dibilang 3 besar cadangan di dunia ya. Di sini beruntunglah teman-teman yang masuk teknik lingkungan, karena industri ini green, maksudnya masih baru berkembang. Kalau migas kita sudah dengar kiprahnya dari dulu ya. Tapi kalau ini ada mekanisme pengolahan baru yang namanya HPAL, ini baru masuk teknologinya di Indonesia sendiri di tahun 2021, construction-nya. Itu di Sulawesi. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis baterai yang saya sebutkan tadi. Tapi kita nggak akan lebih detail di sini ya, karena kita nanti lebih detailnya di manajemen limbahnya. Ini sebagai pengetahuan aja. Berdasarkan material katodanya ada LCO, NCA, dan NMC. Dan yang saat ini paling banyak itu tipenya NMC. Lithium, nikel, manganis, cobalt oxide. Terus di sini untuk menurunkan harga, proporsi kobalt di katoda itu semakin dikurangi. Jadi yang digedein itu nikelnya. Dengan proporsi nikel mencapai rasio 72%, rasionya nikel, mangan, kobalt itu 8:1:1. Oke, jadi sangat penting peranan nikel di sini. Terus ini untuk prediksi kebutuhan nikel untuk energy storage, dan kita bisa lihat sektor otomotif yang paling banyak untuk kebutuhan nikel. Ada juga di sini motif produk, portable electronics, dan power devices. Cuma untuk nikel ini memang paling besar nanti digunakan di otomotif. Bayangkan kalau mobil yang sebelumnya konvensional di let's say brand-brand Toyota, Honda, atau Wuling, Kia, dan lain-lain itu sudah bergerak semua ke mobil listrik. Itu pasti penggunaan baterai akan jadi rebutan dari semua produsen mobil ternama tersebut. Yang paling besar material untuk komponen pembuat baterai itu adalah nikel. Dan di sini industri ini masih sangat well developed sampai 2040. Oke. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, kecuali lithium dan grafit yang akan dijadikan anoda, yang belum dipastikan ketersediaannya, bahan baku seperti nikel, kobalt, mangan, aluminium, dan tembaga itu terdapat di Indonesia. Grafit digunakan sebagai anoda dan CU sebagai pengumpul arus di anoda juga. Terus Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam industri kendaraan listrik dengan ketersediaan bahan baku khususnya nikel dan kobalt, dan ketersediaan pasar mobil di dalam negeri. Oke, next. Itu perkiraan produksi di nikel di dunia 20 tahun ke depan. Kita lihat Indonesia ya. Oke, Indonesia diperkirakan akan menjadi pemasok utama nikel sampai dengan 2040. Kita bisa lihat warna dari bar chartnya masing-masing. Di situ untuk Indonesia ya, ini dark gray ya warnanya, abu-abu tua. Kita memainkan proporsi yang cukup besar dibanding negara lainnya. Di sini ada Filipina, Rusia, New Caledonia,
Kanada, Australia, China, dan rest of world. Kita bisa lihat bar chartnya nggak ada yang sebesar ini di Indonesia ya. Jadi sampai 2040 kita akan tetap eksis di industri nikel karena memang source-nya ada di sini. Oke, next. Itu untuk sedikit pengantar kenapa saya bilang industri ini masih sangat well developed sampai ke depan. Dan kenapa saya bilang teman-teman beruntung, karena sangat dibutuhkan lulusan teknik lingkungan untuk industri ini. Kalau di migas kita bisa tahu itu sudah dari dulu, mungkin dari tahun berapa ya? Dari awal kali ya, dari Indonesia belum merdeka. Iya, dari Indonesia belum merdeka juga kita sudah tahu ada industri migas, dan kita tahu di sana kebanyakan multinasional, asing juga, dan most of dulu teman-teman di angkatan saya kalau sudah lulus mau ngelamar kemana dibilang oil and gas company gitu. Tapi kalau sekarang trennya lebih banyak ke opsinya lebih banyak gitu. Ada yang ke e-commerce, ada yang ke mining, yang oil and gas tetap ada, bahkan ada yang mau jadi entrepreneur. That's good, depend on your choice. Tapi di sini saya mau jelasin kenapa industri ini masih sangat-sangat menjanjikan sampai 2040 dan sangat-sangat dibutuhkan lulusan teknik lingkungan seiring dengan perkembangan requirement dari global. Nggak cuma KLHK yang punya regulasi, tapi perusahaan global terutama yang sudah listing di IDX, yang TBK, itu diwajibkan untuk join ESG, Environmental Social Governance. Nah, disitulah peran-peran teman-teman dari teknik lingkungan untuk di porsi E-nya, at least kita tahu compliance di Indonesia ini apa aja sih kalau kita mau bikin pabrik nikel di Indonesia gitu. Oke. Oke, untuk biji nikel di dunia sendiri saat ini ada nikel sulfida dan ada deposit nikel laterit. Nah, di Indonesia kita banyaknya ini nikel laterit yang sudah diproduksi dan sudah ada ya industrinya tuh dari tahun 68. Oke, di sini laterit sendiri cadangannya sampai 70%. Tapi dia baru diproduksi 40%-an, jadi masih banyak cadangannya. Oke, next. Nah, teknologi untuk ekstraksi biji nikel laterit tadi, apa sih gitu kan? Ini jenis batuan, jenis tanah gitu. Yang mana dari laterit kita bisa dapat macam-macam grade nikel. Ada yang saprolite untuk grade nikel yang tinggi sampai dengan 2,2%. Ada yang limonite yang grade-nya lebih low, 0,9 sampai dengan 1,5%. Nah, proses produksinya sendiri ada pirometalurgi dan hidrometalurgi. Bedanya apa? Simpelnya kalau pirometalurgi ini pemanasan bertingkat. Sampai didapatkan titik lebur, melting point, yang sesuai untuk nikel. Di melting point-nya 1200 sampai 1400 ya. 1400 derajat, ya, jadi panas banget untuk smelter. Dan di sini limbah utamanya, maksudnya di luar pendukung, di luar oli bekas, untuk limbah B3-nya, limbah utamanya itu nikel slag. Karena pemanasan bertingkat, tentu ada bagian residu yang besar juga jumlahnya itu nikel slag. Sedangkan untuk hidrometalurgi, ini pelindian, high pressure acid leaching, yang mana limbahnya itu tailing, cair. Dan ini terkategori limbah B3 kategori 2. Based on PP22 lampiran 9. Tapi kalau untuk nikel slag dari pirometalurgi ini sudah masuk non B3 terdaftar dari PP22. Yang sudah dapat kuliah limbah B3 nanti boleh dibuka lagi peraturannya, dan saya sarankan nanti kalau sebelum graduation kalau bisa sudah sangat khatam ya itu PP22 karena itu jadi acuan compliance di semua perusahaan. Dan itu juga baru terbit 2021 ya. Sebelumnya kita pakai PP 101 2014 untuk limbah B3. Oke. Di pirometalurgi ini produknya apa? Ada ferronikel, ada
dan ada nickel pig iron. Proses Cairn ini nggak banyak, nggak diproduksi lagi malah di Indonesia. Ada HPAL, atmospheric agitation leaching, heap leach, dan proses baru direct nickel. So far di Indonesia baru ada 2 proses ini, pyrometalurgi atau hidrometalurgi. Oke, next Pak. Terus teknologi hidrometalurgi, sorry I-nya hilang tadi, untuk pengolahan biji nikel laterit. Di sini ada proses Cairn, proses HPAL, proses HL, dan HL. Untuk Cairn ini nggak dilanjutin untuk dijalankan karena dianggap capexnya tinggi, capital expenditure, biayanya tinggi, mahal. Terus kalau yang HPAL ini dianggap teknologi yang handal, teruji dan proven, dan digunakan pabrik hidrometalurgi untuk biji limonite. Sebelumnya tadi saya sebutin dari laterit itu sendiri ada saprolite yang nickel grade-nya lumayan tinggi dan di bawahnya ada limonite ya. Nah, limonite ini kalau dulu nggak diproduksi karena kita nyarinya saprolite. Kita cari nickel grade yang tinggi sesuai dengan sistem pengolahan yang ada di pabrik nikel pyrometalurgi, dia butuhnya saprolite nickel grade yang tinggi. Tapi sejak 2021 teknologinya let's say dibawa dari beberapa perusahaan China, itu dia produksi limonite dengan sistem hidrometalurgi. Oke, next Pak. Ini saya jelasin sedikit, tapi nanti kalau terlalu detail agak lumayan makan waktu, bisa sampai besok. Jadi saya jelasin yang inti-intinya saja kalau untuk yang pyrometalurgi. Jadi di sini ada weight or stock pile, kita dapat dari area yang sudah ditentukan oleh tim GNG, Geologi and Geophysics. Terus feeding dimasukkan ke dryer kiln. Di sini suhunya sekitar 300 sampai 400 derajat. Tujuannya apa? Dryer sesuai namanya itu pengeringan. Jadi ore yang bentuknya seperti tanah, coklat yang agak lembab, moist kadarnya tuh tinggi gitu ya. Itu dikeringkan. Produk sampingnya ada dry dust. Tentu aja kalau tanah dipanasin gitu pasti ada debunya ya. Nah, debunya untuk alat pengendali pencemaran udara, PPU, yang teman-teman tahu apa saja? Boleh bantu sebutin? Ya. Boleh mbaknya? Oke. Boleh? Oke. Boleh ya mbak. Apa? Oh, gravity. Oh, oke. Bisa? Scrubber, oke, good. Jadi sudah familiar, wah bangga sekali saya dengan anak murid Ibu Pristan nih. Oke, good, makasih Mbak, bener banget ada cyclone, ada ESP, di sini ada MC, ini multi cyclone. Dan ini ada ESP, electrostatic precipitator. Itu dua-duanya buat menyisihkan apa sih kalau boleh tahu? Bisa. Oke, particulate matter, oke. Bisa. Jadi untuk penyisihan partikulat yang lebih besar, awalnya itu masuk ke multicyclone, dan yang lebih kecil akan ditangkap di ESP. Terus selanjutnya hasil dari feeding ore tadi, hasilnya apa DKP, dryer kiln product. Dried ore stockpile, nama produknya, dan itu dilanjutin pemanasan bertingkat lagi ke reduction kiln, dengan suhu sampai dengan 700 derajat ya. Di sini nanti setelah ini akan saya kasih lihat bentuknya kiln seperti apa sih Pak gitu. Kalau ngelihat di gambar ini kan kayaknya lucu ya warna-warni, tapi aslinya nggak begitu gitu. Nah setelah dipanaskan dan dikeringkan lagi gitu ya, tetap ada partikulat-partikulatnya, dia masuk ke backhouse filter, ada juga yang ke multicyclone dan ESP. Terus selanjutnya hot calcine, hasil produk dari reduction kiln itu sendiri calcine di suhu 700 derajat Celcius, itu panas banget, jangan coba-coba dipegang. Untuk masuk ke electric furnace, yang dibilang smelter. Itu kalau di, ini salah satu pabrik yang sudah terkemuka di Vale ya. Oke, ini electric furnace-nya ada 3 di sana.
Dan pemanasan bertingkat sampai kalau bisa kita lihat ini layer-layernya. Kita pisahkan, kenapa? Oh, kurang lihat. Oh, sorry. Iya, makasih Mbak. Kenapa? Kameranya di sini. Terus akunya dari mana? Madepnya ke sini aja. Oh iya, sorry. Makasih untuk diingetin. Oke. Kalau bisa kita lihat tadi ya sesuai dengan yang saya sebutin di awal, kita pemisahan berdasarkan melting point-nya, titik leburnya. Ini ada di electric furnace yang AL itu ada beberapa lapis ya, ada ratusan ya, enggak dong gitu. Ini ada 1, 2, 3, tapi aslinya memang enggak seterlihat itu gitu. Jadi yang paling atas itu calcine, di bawahnya ada nickel slag. Kenapa? Oh, biar kelihatan ya. Iya. Oke. Iya. Boleh. Iya, karena cukup detail jadi perlu penjelasan. Oke. Jadi tadi ada nickel slag dan di sini ada nickel matte di bawahnya. Di atasnya calcine, di bawahnya tuh slag dan di bawahnya lagi itu ada nickel matte. Produk yang mau diambil gitu ya. Kenapa bisa misah? Karena melting point-nya beda-beda. Di suhu 1200 itu matte-nya yang melting duluan. Yang bisa kita tapping, bisa kita buka nih dari tapping point-nya untuk matte gitu ya. Dan di suhu 1400 itu slag nickel yang melebur. Calcine tetap di atas untuk menjaga temperatur dari smelter dan biar nggak blow up juga ke atas ya. Bahaya kalau smelter itu meledak. Bisa dibayangin suhu 1500 dan cukup besar terus dia meledak gitu ya. Wah, bisa satu kelurahan itu suaranya gitu. Jadi untuk selanjutnya dari matte yang sudah kita ambil ya, kita kumpulin masuk ke converter. Sesuai dengan namanya, ini kita mengkonvert dari suhu yang panas, kita kompres dengan udara bertekanan dan air. Cuma dia sistemnya di spray dengan tekanan tinggi. Jadi kalau kita bayangin kayak besi gitu ya, besi kalau dipanasin sampai merah, disiram air, terus jadinya apa? Jadi kayak kerak gitu kan ya. Nah, begitu juga sama nih untuk nikel. Jadi kenapa di spray, nanti dalam suhu yang panas itu dikompres dengan udara bertekanan dan di spraying sama air. Jadi dia fasenya jadi kayak pasir tapi warna hitam. Nah, itu yang disebut dengan nickel matte. Setelah itu masuk fluid bed dryer. Terus kalau ada yang oversize kita recycle, baru di packing dan dijual sesuai dengan kesepakatan agreement. Kalau ini ke Jepang ya, di packing dalam jumbo bag. Karena bentuknya kayak pasir jadi bisa di packing. Oke, next boleh Pak. Ini tadi yang saya sebut untuk kiln. Walaupun tadi bentuknya warna-warni, tapi aslinya begini ya. Dia berputar, rotary kiln. Oke. Nah, itu tadi yang pyrometallurgy ya, untuk dengan sistem RKEF, Reduction Kiln Electric Furnace. Kalau yang sekarang kita ke High Pressure Acid Leaching atau HPAL, di sini sistemnya bukan pemanasan bertingkat lagi, tapi pelindian sampai dapat material yang ditargetkan. Yang ditargetkan apa? Nikel. Tapi di sini produknya bukan nickel matte, tapi MHP ya, Mixed Hydroxide Precipitate. Nah, dia prosesnya pelindian pada temperatur 240 sampai 270, steam injection dan tekanannya sampai dengan 55 atm. Reagent pelindinya adalah asam sulfat, dilakukan dalam autoclave. Recovery nikel dan kobalt sampai dengan 96%, dapat diperoleh hanya dalam waktu 1 jam. Jadi cepat siklusnya. Selektif terhadap besi. Dan ini autoclave-nya bentuknya biar kebayang. Ini yang lagi konstruksi untuk pabrik nikel yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu ini di mana, kayaknya Sulawesi ya. Oke, next.
Ini pabrik HPAL yang beroperasi dalam 20 tahun terakhir dan berpotensi untuk beroperasi dalam 5 tahun ke depan. Nah, bisa kita lihat mulai operasi 2022 itu di Indonesia ya, yang paling bawah. Jadi teknologi HPAL ini sendiri sudah banyak di negara lain, tapi di Indonesia baru masuk tahun 2022. 2021 lebih tepatnya ya. Di sini ada perusahaannya, ada HPL fase penuh, ada QMB, ada Huawei, ada Vale Indonesia dan Sunrise. Dan PT Vale Indonesia sebelumnya akan membuat MSP, dengan Sumitomo memutuskan untuk memproduksi MHP dan bermitra dengan lainnya dengan sistem HPAL juga, Mixed Hydroxide Precipitate, yang sebagai produk akhir dari HPAL tadi. Dan di sini baru mulai operasi ya di tahun lalu bahkan 2022. Jadi masih panjang untuk kedepannya gitu, sampai dengan mencapai puncak peak production-nya sesuai dengan permintaan dari pasar gitu. Oke, next. Oke, untuk mining mineral extraction-nya sendiri, ini limonite. Limonite ore menjadi MSP, Mixed Sulfide Precipitate, atau MHP, Mixed Hydroxide Precipitate. Terus nickel ore, dan ini produknya MHP. Ini setengah jadi kalau bisa dibilang, dengan kadar nikelnya 30-40%. Untuk proses selanjutnya, dari MHP menjadi dimurnikan lagi menjadi nikel atau produk lainnya, itu belum ada industrinya di dalam negeri. Refining to raw material of cathode precursor itu belum ada. Terus di proses lagi untuk menjadi katoda juga selanjutnya belum ada. Jadi baru sebatas sampai MHP, soalnya dijual ke perusahaan pembuat katoda. Oke, next. Ini flowchart-nya, biji nikel laterite, ada limonite, ada saprolite. Limonite untuk prosesnya itu di HPAL ya, produknya MHP. Kalau untuk saprolite tadi RKEF ya, terus ada produknya sendiri nickel matte. Dan di sini HPAL itu pelindian, re-leaching. Terus untuk selanjutnya menjadi ekstraksi pelarut atau nikel sulfat atau kobalt sulfat, ini belum ada industrinya di sini. Dia baru sampai MHP aja. Oke, next. Nah, ini yang jadi topik discussion juga, sesuai dengan yang disampaikan Pak Zaki ya. Green Energy Utilization Bias. Kenapa? Karena penggunaan mobil listrik zero emisi di perkotaan dan negara-negara maju. Seperti yang tadi saya bilang di awal, belum banyak penggunaan mobil listrik di Indonesia. Kalaupun kita produksi raw materialnya, itu untuk diekspor ke negara maju. Sementara emisi dan kerusakan lingkungan ditanggung oleh daerah dan negara di mana biji ditambang dan diolah menjadi bahan baku baterai dan mobil listrik. Or kita diambil, limbahnya kita yang ngurus ya, limbah B3 otomatis karena lokasinya di lokasi kita gitu. Emisinya juga luar biasa, nggak main-main. Untuk yang RKEF ataupun HPAL pasti dia ada stack, ada cerobong. Walaupun diklaim HPAL lebih less emission ya, tapi yang RKEF itu lumayan emisinya, terutama sulfur content. Nah, ini yang kita gawangi gitu, apalagi sebagai enviro engineer, kita harus paham betul compliance-nya di mana untuk pendirian pabrik nikel joint venture with perusahaan asing. Kalau dia mau bikin pabrik di Indonesia, dia harus ikut aturan regulasi kita. Nah, di sini teman-teman yang nanti setelah lulus gitu ya, harus bisa mendeklar compliance itu apa saja sih. Kalau mau bikin pabrik nikel, perizinannya apa saja sih, perizinan lingkungannya, AMDAL-nya, untuk tailingnya, manajemennya gimana. Jangan sampai ore kita diproduksi dan dikirim produknya ke negara-negara maju, tapi untuk urusan polusinya kita yang nanggung. Baik limbah B3-nya, udara, atau yang lain.
kasarnya dapat nggak enaknya gitu. Kalau masalah penjualannya, shareholder income dari masing-masing perusahaan berapa, itu based on bisnis ya. Tapi kalau kerusakan lingkungan kan bisa long term, recovery-nya bisa lama gitu. Apalagi kalau B3 yang kita tahu ada kategori 1, kategori 2 ya. Kalau kategori 1 akut, kategori 2 kronis. Dan itu kita nggak lihat dampaknya sekarang, tapi beberapa tahun ke depan. Banyak tragedi yang sudah pernah kayak Chernobyl, Minamata, dan lain-lain. Ada yang sifatnya karsinogen, dia bisa aja nimbun limbah gitu ya. Bisa aja nimbun limbah nggak kelihatan gitu. Tapi dampaknya beberapa tahun kemudian ada kelahiran cacat, ada ya mungkin let's say keguguran atau keracunan logam berat yang sudah berapa tahun kita nggak tahu lagi nih penyebabnya siapa gitu. Jadi sebelum ini terjadi, ya kita gawangi gitu. Kita gawangi jangan sampai ke depannya perusahaan-perusahaan multinasional ini menyisakan pencemaran buat anak cucu selanjutnya dari teman-teman ini. Oke, next. Oke, seperti yang saya sebutin tadi, estimasi emisi CO2 dari teknologi pengolahan biji nikel untuk emisi CO2 dari produksi nikel sulfat yang dihasilkan proses HPAL jauh lebih rendah ya dibanding ferronikel dan nickel pig iron yang dihasilkan melalui RKEF. Ini klaimnya untuk HPAL. Tapi minusnya apa? Ada limbah B3 tailing yang dihasilkan dari proses HPAL. Karena tadi dia prosesnya pelindian, cair. Jadi ada limbah B3 cair yang disebut tailing, itu yang terkategori sebagai limbah B3 kategori 2. Bisa dilihat di halaman 57 nanti, PP22 lampiran 9. Oke, emisi CO2 yang rendah dari proses produksi nikel kelas 1 menjadi penting karena permintaan nikel kelas 1 untuk mencapai low carbon economy, ini yang tadi saya sebutin di ESG, Environmental Social Governance. Ini non-financial portfolio untuk perusahaan yang mau listing di Bursa Efek atau dia jadi TBK gitu ya. Ini juga sudah diatur di OJK, dia harus punya ESG. Dan di situ ada kategori rating-rating ESG-nya. Makin bagus ratingnya, makin tertarik investor untuk invest. Tapi kalau rating ESG-nya nggak bagus gitu ya, ragu-ragu juga itu investor mau invest di perusahaan tersebut. Gitu. Oke, next. Oke, Sustainable Development Philosophy sesuai dengan filosofi dari sustainability, 3 aspek berisikan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Green economy, low carbon, resource efficiency, dan social inclusivity. Green economy ini apa? Keseimbangan antara keuntungan dengan pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pelibatan masyarakat setempat. Ya, jadi selain dari tentu tiap perusahaan company itu dia cari apa profit ya pastinya yang menguntungkan gitu. Cuma tetaplah harus berwawasan lingkungan dan sekarang lebih teratur lagi di sustainability ya. Jadi nggak cuma lingkungan tapi malah 3 aspek dia minta harus dijaga juga keseimbangannya dari ekonomi dan sosial community. Jadi jangan sampai dia menguntungkan salah satu pihak, tapi daerah sekitar, komunitas sekitar nggak diperhatiin, lingkungannya juga dia nggak comply, kedepannya bisa aja banyak masalah, begitu itu sudah ditinggalkan. Untuk ekonomi of course, karena di sini ekonominya dalam artian besar, nggak cuma ekonomi profitable untuk company itu sendiri, tapi juga ke community yang bisa dibangun di sekitarnya gitu. Masyarakat sekitarnya harus juga ikut merasakan profit dari perusahaan itu tersebut ya. Oke. Limbah dari pabrik HPAL nikel ini ada padat, cair, gas. Untuk padatnya tiling fasa padat ya, debu dan fly ash dari pembakaran ya. Kalau dia pakai batu bara, menghasilkan steam untuk pemanasan selari di autoclave. Terus effluent dari akhir proses dan liquid effluent dari acid plant. Uap yang bersifat asam, gas buang dari pembakaran batu bara pada steam plant dan acid plant. Jadi ada padat, ada cair, ada gas. Wah kompleks ya untuk
outputnya sendiri, residual outputnya. Ada tiling yang fasanya padat, artinya ini awalnya cair, dia sudah dikeringkan, di filter press gitu ya, sampai yang cairnya keluar semua. Terus ada debu, ada fly ash, ada liquid, ada uap juga gitu. Next. Terus limbah tailing, sisa hasil pengolahan berupa tailing berbentuk slari jadi concern utama untuk limbah di pabrik HPAL karena volumenya sangat besar. Untuk tailing itu bisa butuh lahan, let's say ada yang butuh lahan 52 hektar hanya untuk menyimpan tailing dalam waste pile, bentuknya cekungan ya. Bayangkan itu 52 hektar untuk menyimpan tailing gitu ya. Jadi perusahaan juga butuh cost untuk lahannya, dan itu jumlah yang disimpan cukup besar, dan itu limbah B3 semua gitu. Dan jika 3 pabrik HPAL di Indonesia tadi yang disebutin HPL, Huayu, dan KMB beroperasi, total berat dan volume tailing keringnya itu sampai dengan 1,85 juta ton per meter kubik. Dalam 20 tahun ya, dia 362 juta ton dan 196 juta meter pangkat 3. Dengan ketinggian steknya 60 meter, perlu footprint sekitar paling nggak 588 hektar. Jadi kalau dibayangin luas kampus ITB, kampus UI plus UGM. Wah, lumayan luas juga ya, 588 hektar. Oke, Pak. Nah, bisa apa sih dengan tailing ini? Bisa apa sih dengan limbah B3 lain dari produksi nikel? Teman kan memang dari pemerintah sendiri digalakkan gitu ya untuk terus investor invest di Indonesia gitu. Tapi tetap harus diperhatikan untuk SDGs-nya dan environmentalnya, terutama yang limbah B3 pabrik nikel ini. Penanganan dan pemanfaatannya gimana? Artinya apa? Kita kembali ke mekanisme 3R untuk limbah, reduce, reuse, recycle. Kalau reduce ini apa? Belum jadi limbah kita udah kurangin duluan gitu. Dengan apa? Material yang lain, atau dengan substitusi proses sehingga limbah tersebut nggak dihasilkan. Jadi belum keluar kita sudah antisipasi duluan biar limbah ini nggak terjadi. Gitu. Tapi kalau sudah ada, ya gimana caranya? Oke, mari kita lihat. Di sini siklus pengolahan limbah B3 ada pengurangan, reduce, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumping. Oke. Terus selanjutnya juga ada limbah non B3 ya, limbah non B3 terdaftar tadi saya sebutin ada di lampiran 14 PP22, dan non B3 khusus merupakan limbah B3 yang dikecualikan dari limbah B3 berdasarkan pengecualian pengolahan limbah B3 dari sumber spesifik. Artinya apa? Melakukan uji. Limbah tersebut tidak diketahui, tidak ada di dalam list PP22 gitu ya, lampirannya. Tapi kita mau melakukan uji, beberapa uji yang ditentukan untuk mendefine dia limbah B3 atau bukan. Oke, bisa dilihat selanjutnya. Ini limbah non B3 terdaftar ya, di lampiran 14. Kita bisa lihat slag nikel dari proses peluburan biji nikel ini masuk non B3 terdaftar sejak tahun 2021. Sebelumnya dia limbah B3. Oke, next. Untuk limbah B3 berdasarkan sumbernya itu ada yang dari tidak spesifik, ada yang spesifik umum dan khusus, dan ada juga yang dari tumpahan atau produk yang kadaluarsa. Nah, untuk penetapan kategori limbah B3 secara cepat, kita punya limbah. Terus kita lihat dulu prosedur penetapannya. Apakah ada di lampiran 9 PP22 dalam tabel 1, 2, 3, 4? Kalau iya, terus kita lihat lagi. Apakah dia kategori bahayanya 1? Kalau iya berarti oke, dia limbah B3 kategori 1. Kalau enggak, kita lihat lagi, berarti dia limbah B3 kategori 2. So far baru ada 2 kategori di situ ya, 1, 2. Dan selanjutnya itu yang non B3, kalau enggak ada di lampiran ini. Tapi karena sifatnya mungkin let's say flammable, reaktif, toksik, atau korosif, kita bisa melakukan uji untuk membuktikan gitu ya bahwa dia limbah B3 atau bukan.
Ini apa pentingnya sih Pak? Ya karena kalau kita punya limbah yang disebutkan itu sebagai limbah B3, mekanisme penyimpanan, pengolahan, atau pemusnahannya nggak sesimpel sampah domestik. Ya kan ya? Sudah ambil kuliah limbah B3 kan ya? Nggak sesimpel itu. Kita harus terus sesuai dengan regulasi dari cradle to grave. Artinya dari dia timbul sampai dia didisposalin. Bahkan kalau dulu kita pakai manifest hard copy ya, 11 manifest ya, salinan 1 sampai 11. Dari dia timbul dari penghasil, transporter, pengumpul, sampai pengolahan dan disposal itu harus di-proof dengan dokumen manifest tersebut gitu. Kalau sekarang kita pakai Vestronic ya, manifest elektronik. Nah, itulah kenapa beberapa perusahaan sangat menghindari itu ya. Kalau bisa jangan sampai deh kita produksi limbah B3 gitu. Nah, kalau dia tidak ada di situ, kita mau membuktikan dia limbah B3 atau bukan, ya kita lakukan beberapa uji yang sudah ada di PP22 ya. Di Permen LH 6 ini spesifik tentang pengolahan limbah B3. Tapi kalau untuk penetapan status itu masih di PP22. Limbah apakah dia sifatnya eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, atau korosif? Ya, kalau iya kita lakukan tes karakteristik dan dia proof kategori 1, oke, itu limbah B3. Terus kalau di uji karakteristik tidak ditemukan sifat ini, kita lakukan TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Dan di sini ada kategorinya, kalau di atas lebih besar dari TCLPA, itu otomatis kategori 1. Kalau antara A sampai B, itu kategori 2. Untuk B sampai C udah non B3, tapi kalau di atas C, itu sudah bisa dijadikan tanah pelapis dasar. Selanjutnya, kalau di TCLP juga belum kelihatan, ada beberapa uji lagi yang harus dilakukan ya, LD50 dan uji subkronis. Sampai didapatkan clear dia non B3, limbah non B3. Siapa yang menentukan? Menteri. Kalau untuk penentuan dia limbah B3 atau bukan. Begitu pentingnya ya untuk limbah ini. Sampai yang harus turun langsung ketok palu itu levelnya menteri. Udah bukan DLH, udah bukan provinsi. Oke. Nah, ini kategori 1, kategori 2 simpan, angkut, dan timbun. Kalau untuk limbah B3 saat ini yang sudah dilakukan di Indonesia pengolahannya seperti ini. Oke, next Pak. Dan untuk menyimpan limbah B3 pun itu harus ada izinnya. Kalau dulu namanya izin TPS, tapi kalau sekarang sejak PP22 namanya RINTEK, rincian teknis. Kalau untuk pengolahan, pengumpul, atau disposal, itu mengajukan pertek ya, persetujuan teknis. Jadi kalau untuk penyimpanan RINTEK, kalau untuk pengolahan, pemusnahan itu yang dimajukan izinnya yang pertek, persetujuan teknis. Ini baru berubah sejak 2021, sejak ada PP22. Penyimpanan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 tadi yang disebutkan RINTEK. Dan penyimpanan harus di atas permukaan tanah, dilarang menyimpan di bawah tanah, sembunyi-sembunyi atau diumpetin biar gak ketahuan, atau ya nggak ada yang tahu gitu kan. Udahlah TST aja, tahu sama tahu, pokoknya kita timbun nggak ada yang ketahuan gitu. Tapi kalau once ketahuan, ada kaduan dari masyarakat, LSM atau dari dinasnya sendiri yang menemui, ini sudah pelanggaran dan sanksinya bisa pidana, izin operasi dicabut, owner perusahaan dan penanggung jawabnya bisa sampai di penjara. Dan ini sudah ada di undang-undang ya. Jadi kalau sudah gakum, penegakan hukum turun gitu ya, melihat ada ketidakkomplaian yang sifatnya disengaja, bukan tidak mungkin itu satu perusahaan pindah semua ke penjara. Oke, next. Terus masa simpannya sendiri ada yang 90 hari, 180 hari, ada yang 365 hari ya. Biasanya pada tahu pasti bilangnya 90 hari. Tapi itu enggak semuanya 90 hari. Untuk limbah-limbah yang kategori 2 dari sumber spesifik khusus, seperti contoh tailing, atau sebelumnya tuh nickel slag,
Itu limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dan waktu simpannya 365 hari. Untuk limbah yang sebanyak itu timbulannya gitu kan, bisa disimpan di mana gitu. Kalau butuh lahan aja sampai 588 hektar, tadi nggak mungkin kita mau bikin bangunan gitu ya sampai 588 hektar. Ujung-ujungnya nanti bukan jadi perusahaan nikel, tapi perusahaan limbah gitu. Oke, jadi next. Ini untuk fasilitas penyimpanan limbah B3-nya. Tadi untuk limbah B3 umum kayak oli, oil filter, tanah terkontaminasi yang jumlahnya nggak begitu banyak, kita bisa provide TPS, bangunan, yang fasanya cair kita bisa kontainer, dan ada juga silo, dan ini yang tadi ya kayak tailing, kita bisa pakai waste pile selama dia kategori 2. Dan waste impoundment ini bedanya dia konkret. Masing-masing fasilitas persyaratan ketentuan telah diatur dalam Permen LH nomor 6 tahun 2021. Ini juga harus dikuasai ya untuk permennya, Permen 6 2021 ini. Karena ya mungkin pas interview atau nanti tes kerja atau nanti dari perusahaan ingin tahu knowledge compliance teman-teman di mana gitu. Nggak usah jauh-jauh nyari sumbernya gitu, bisa baca PP22 sama Permen LH 6 gitu. Di situ sudah di-provide semua, tim ahli yang bikin, dosen, dan dari berbagai multidisiplin ya, dari pemerintah juga gitu. Dan ini aturan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk limbah B3. Oke, next Pak. Nah ini nggak semuanya tadi bisa disimpan kategori 1, kategori 2. Karena kategori 1 kan tadi akut ya, dampaknya langsung gitu. Tapi kalau kategori 2, itu ada efek tunda, kronis. Kalau yang kategori 1 bolehnya disimpan di bangunan, tangki, silo yang tertutup dan sifatnya dia lebih proper. Tapi kalau yang kategori 2 ini bisa di waste impoundment atau waste pile atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selama dia nggak mencemari gitu. Nah, untuk yang kategori 2 saja untuk waste pile dan waste impoundment ini. Oke, next Pak. Syarat lokasi penyimpanannya berlokasi di lokasi sendiri ya jangan lokasi orang gitu. Terus juga bebas banjir, tidak rawan bencana alam. Oke, next. Terus opsi metode penempatan tailing ada di tailing dam, tapi dia dikentalkan lagi menjadi 65% solid. Buat apa? Biar tailing damnya nggak cepat penuh. Kalau cair langsung dimasukin ke tailing dam tersebut gitu ya rugi nanti ya, cepat penuh jadinya. Terus dry stacking difiltrasi dengan filter press, sisa moisture-nya sekitar 15%. Backfilling, tapi ini harus, backfilling tuh artinya dia diinjek lagi ke dalam tanah ya kalau saya lihat. Tapi harus dinetralkan, detoksifikasi dulu. Ada deep sea tailing placement, dumping di laut. Tapi tetap harus dinetralin dan didetoksifikasi, dialirkan dengan pipa ke laut dalam. Yang jadi concern dari perusahaan apa? Dia cari yang biayanya paling rendah. Kalau dia kasih ke deep sea tailing placement, pipa injeksi bawah laut itu pasti mahal. Dia cari yang biayanya seminim mungkin dan at least dengan minimum tersebut kita sudah bisa comply. Itu yang terjadi common praktisnya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga ada perusahaan lain yang memang sudah beyond compliance, yang kita nggak apa-apa, kita tetap mau comply, even kita spending investment untuk penempatan limbah B3 ini gitu ya, yang sudah settle lah gitu. Tapi kalau lihat trennya saat ini, itu lebih ke at the minimum investment, but at least they can comply with our regulation. Gitu. Oke, next. Oke, pertimbangannya sendiri ada topografi, iklim, dan faktor seismik. Dry stack ini menjadi pilihan yang aman meskipun biaya operasionalnya cukup tinggi. Karena kering ya, jadi dia nggak cair, dan nggak gampang spill juga gitu. Karena fasenya sudah sangat kering. Cuma yang perlu diperhatikan curah hujan tinggi ya untuk Sulawesi dan aktivitas seismik yang tinggi juga.
mungkin yang dari Sulawesi tahu, sering ya gempa kecil-kecilan gitu, dan di sana udah biasa gitu. Oh gempa, mungkin kalau yang panik dari Kalimantan yang jarang gempa atau Sumatera panik gitu ya, kayak saya pertama awal ke Surwaku, udah gempa gitu, malam-malam keluar sendiri pakai celana pendek, yang lain kagak ada yang keluar gitu. Santai aja tidur. Tapi mungkin yang Sulawesi udah biasa gitu ya. Oke, next. Ini yang metode dry stack tailingnya. Di sini untuk dilengkapi ya, runoff collection, terus undiverted surface runoff, ada evaporation pond juga. Dan dry stack tailing ini tetap dilakukan di isolasi area ya. Sistem drainase dan water management diperlukan untuk mengalirkan air yang keluar dari tumpukan tailing saat hujan. Perlu penanganan debu dari tumpukan tailing kering. Oke, boleh next. Tadi filosofi pemanfaatan ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin penyimpanan, kalau dia kategori 2 dari sumber spesifik kan punya waktu simpan cuma 1 tahun. Setelah itu mau dikemanain gitu. Apalagi jumlahnya banyak. Kalau mau bayar pihak ketiga, artinya apa, ada ketentuan di peraturan kita, kalau perusahaan penghasil limbah B3 tidak sanggup dan tidak punya izin untuk melakukan pengolahan LB3, kita bisa menyerahkan ke pihak ketiga. Tapi kalau jumlahnya sebanyak itu, nanti yang bisa spending cost untuk handling limbah B3 dengan pihak ketiga itu lebih mahal nanti dibandingkan profitnya. Karena jumlahnya tadi sangat banyak. Oke, memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan, tidak mengalihkan dampak dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Next, Pak. Oke, pemanfaat limbah B3 dilaksanakan oleh penghasil dalam hal setiap orang tidak mampu, boleh diserahkan ke pihak pemanfaat pihak ketiga ya. Pemanfaatan itu bisa sebagai apa saja, bisa substitusi bahan baku, bisa substitusi sumber energi, dan bisa substitusi bahan baku juga, cuman kalau di sini bahan bakunya nggak full campuran, kalau yang di sini dia full, bahan bakunya dari B3 semua. Terus pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Boleh, tidak menutup kemungkinan, mungkin teman-teman nanti yang punya research, tugas akhir, atau tesis gitu ya, bisa melakukan pemanfaatan limbah B3 dengan metode baru yang teruji gitu ya, dan tidak mencemari dari beberapa scientific reference. Let's say dia bikin paving block gitu ya dari beberapa material limbah B3 yang sebelumnya nggak pernah ada, dan hasil dari TCLP dan uji dari paving blocknya sendiri memprove dia bukan limbah B3, itu bisa dipatenkan gitu. Dan itu sangat menarik untuk perusahaan-perusahaan HPAL yang ada di Indonesia. Oke. Oke, pemanfaatan limbah B3 dilakukan dengan ketersediaan teknologi, standar produk apabila ada, dan baku mutu atau standar lingkungan hidup. Nah, untuk let's say batako, dia manfaatin limbah B3, dia produksi lagi menjadi batako, atau paving block, atau batu bata, itu ada standar SNI-nya. Kalau ada SNI-nya, kita bisa mengacu ke sana. Tapi kalau enggak, ya kita harus declare standar sendiri on scientific research. Oke, next. Ini pemanfaatan sebagai material konstruksi. Bisa dilihat, dia bisa jadi bahan pembuat jalan ya, konkret. Oke, next Pak. Untuk bahan bakar juga bisa ya, tapi ada minimum nilai kalori yang harus dipenuhi dari material tersebut. Kalori, kadar air, dan bebas zat berbahaya. Spesifikasi alat, standar SOP, tidak menimbulkan dampak lingkungan. Oke, next Pak. Oke, ini yang tadi saya sebutin, dia bisa bikin jadi paving block, bisa membuat itu jadi anvo, atau di sini apa nih, batako ya. Kayaknya sejenis beton juga gitu ya. Cuma dia pasti punya pertek, harusnya punya pertek. Nggak mungkin dia melakukan pemanfaatan nggak punya pertek. Kalau nggak punya, otomatis nanti diciduk ya, diciduk sama Gakum. Gakum kalah. Terus jenis limbah B3 yang diizinkan untuk dimanfaatkan. Masa berlaku, logbook, dan raca, ini ya standar teknis lah untuk sesuai Permen LH6. Limbah B3 yang dimanfaatkan dan mutu produk sesuai SNI atau dideklar sendiri sesuai dengan scientific research. Oke. Oke, ini pengolahan limbah B3 oleh pihak ketiga. Boleh dikasih ke pihak ketiga ya.
Yang pertama, penghasil harus melakukan pengelolaan limbah B3. Dalam hal nggak mampu melakukan pengelolaan sendiri, boleh diserahkan kepada pihak lain yang berizin. Untuk pengelolaan limbah B3 mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota, sesuai dengan kewenangannya. Oke, next Pak. Untuk pemanfaatan tailing ya saat ini, yang sudah ada dan lagi berjalan research-nya, dia merecovery logam berharga yang masih ada di tailing tersebut. Let's say SC, Fe, Mn, dan lainnya. Atau memanfaatkan sisa dari proses recovery logam berharga untuk bahan bangunan dan pertanian. Nah ini tadi yang dia bikin paving block, bataku, ini kan bisa dikasih warga ya, dikasih ke masyarakat setempat gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu, apalagi dia lagi bikin bangunan, ya pasti mau gitu. Dan bisa jadi program CSR perusahaan. Oke. Ini hasil percobaan dari kadar SC dapat ditinggikan dari semula 72 sampai 232. Ini percobaan presipitasi Fe tahap 2 dari larutan hasil HPAL biji limonite ya, yang dilakukan di ITB ya. Oke, next Pak. Ini pemanfaatan tailing juga, tailing akhir ada metodenya ini biofertilisasi plus bakteri, dan di sini ada vegetasi yang sesuai ya. Itu ada sorghum, jagung, dan tanaman lain. Di sini tailing HPAL tanpa penambahan bakteri. Dan ini yang tailing HPAL plus bakteri, dia lebih subur ya. Nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada sama sekali tumbuhannya. Kalau yang ini ada sama tumbuhannya dengan bantuan bakteri yang sesuai tentunya. Terus panen bisa di-share ke community atau circle economy atau CSR. Next. Ini catatan penutup dari Nickel Summit 2022. Pabrik pengolahan biji nikel limonite sudah mulai beroperasi di dalam negeri sejak 2021. Dan beberapa konstruksi serta pengembangan. Penguasaan teknologi lapangan pekerjaan baru, ketersediaan raw material untuk industri hilir, khususnya baterai, dan dampak lingkungan ini menjadi concern. Terus proses pengolahan biji nikel dengan jalur hidrometalurgi menghasilkan limbah slari ya, yang besar jumlahnya, perlu dilakukan netralisasi untuk tailing tersebut. At least dia memenuhi baku mutu sebelum ditempatkan di fasilitas akhir atau disposal. Terus penanganan tailing yang baik menjadi salah satu kunci operasional pabrik hidrometalurgi nikel yang berkelanjutan dan memenuhi kriteria ESG. Oke, next Pak. Terus metode penempatan tailing dipilih berdasarkan aspek tekno, ekonomi, dan faktor keadaan setempat. Topografi, kondisi iklim, seismik, dan ketersediaan lahan. Jadi dalam hal mengajukan fasilitas penimbunan akhir tailing atau landfill, ini yang di-assess duluan lokasinya gitu ya, bukan desainnya. Lokasinya harus bebas banjir, at least 200 meter dari garis pantai, 200 meter dari daerah aliran sungai, dan 4 meter minimum dari akuifer air tanah. Setelah itu baru dia pemerintah menilai desainnya ya, pemerintah dalam hal ini KLHK. Terus konsep pemanfaatan tailing merecovery yang paling berharga, misalnya scandium, SC tadi, dilanjutkan dengan pemanfaatan untuk bahan konstruksi atau pertanian. Pemanfaatan tailing dapat mereduksi beban lingkungan dengan volume tailing yang besar dan membuka peluang pelibatan masyarakat setempat untuk mendorong circular economy. Oke, untuk materi dari saya sekian dan ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, begitulah pemaparan dari Pak Andre, lumayan komprehensif ya, jadi yang belum ngerti tentang nikel, jadi tahu bagaimana potensi nikel di dunia dan bagaimana juga proses nikel dihasilkan dan limbah apa yang dihasilkan dan bagaimana pemanfaatannya. Pak Andre banyak membahas tentang peraturan ya, tadi perasaannya, pertek, rintek, apa. Nah itu salah satu pesan dari Pak Andre, kalau udah lulus, kalau ini
make sure peraturan-peraturan lingkungan yang berhubungan dengan HSE ya terutama ya itu Enviro itu terutama harus dimengerti dan harus hafal karena biasanya untuk perusahaan apabila ingin berkarir di perusahaan tambang atau oil and gas atau apapun industri ya yang di HSE itu pasti butuh anak TL untuk compliance. Compliance itu kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu apabila kalian aware ya terhadap peraturan dan mengerti cara interpretasinya itu ya bagaimana cara mengimplementasikannya itu akan menjadi nilai plus. Oke, dari saya itu anak-anak apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak. Kiki yang di Zoom juga ya Mas Erdi. Kalau di Zoom ada yang mau ditanyakan silakan. Ya untuk yang di Zoom boleh raise hand atau di kolom chat nanti ya. Oh ya sorry. Untuk yang di Zoom boleh di raise hand atau di kolom chat. Oke. Sebelumnya selamat pagi, perkenalkan nama saya Zakia Tufus dari Prodi Teknik Lingkungan. Kan tadi Pak Andre itu nyebutin kalau ada HPAL sama electric furnace yang produksi. Kalau HPAL itu kan ada limonite, terus kalau yang electric furnace itu kan ada saprolit. Nah, terus tadi juga Pak Andre nyebutin kalau HPAL sama electric furnace itu kan sama-sama menghasilkan emisi, tapi perbedaannya itu kan kalau di electric furnace itu menghasilkan banyak sulfur. Nah, pertanyaan dari saya, kan mereka ini sama-sama ada cerobong dan perbedaannya itu hanya lebih banyak sulfurnya kalau yang di electric furnace. Nah, penanganannya itu perbedaannya di mana dan untuk penanganannya itu gunain alat apa? Udah gitu aja. Terima kasih. Wah, jawabannya. Ada? Langsung atau? Ada? Ada lagi? Oke, langsung aja jawab ya. Iya, langsung dulu ya, biar nggak lupa. Oke, jadi Mbaknya nyimak berarti ya. Tadi untuk saprolite itu jenis ore dari nikelnya yang saat ini sudah sering diproduksi dengan sistem RKF, Reduction Kiln Electric Furnace. Dan untuk cara kunci biasa aja. Tentu di situ ada dua mekanisme penyisihan emisi udara ya. Yang pertama partikulat dengan multicyclone dan ESP, dan untuk gasnya sendiri itu ada backhouse filter. Nah, yang kita ketahui yang jadi emisi yang perlu tetap di reduce ya, compliance-nya sampai dia sesuai dengan baku mutu itu partikulat sama gas. Kalau untuk yang partikulat kita pakai ESP dan multicyclone, sedangkan untuk gas kalau yang di Vale itu backhouse filter, tapi di perusahaan saya sekarang juga dia memakai FGD, sulfurization, FG-nya saya lupa apa lagi. Dia flue gas desulfurization, nah ya ingat. Flue gas desulfurization untuk mereduce sulfurnya gitu. Nah, kalau untuk yang HPAL, memang emisinya nggak setinggi RKEF, dan karena nggak terlalu banyak juga sulfur yang fasanya menjadi gas, itu jadi dia so far tetap comply dengan baku mutu gitu ya. Untuk HPAL ataupun RKEF, dua-duanya tetap comply sama baku mutu, cuman yang paling sering dicurigai off spec itu lebih seringnya ke yang RKEF, karena HPAL ini memang dari awal dideklar pabriknya rendah emisi CO2 atau sulfur. Tapi another problemnya itu tailingnya gitu. Iya gitu. Ya, sudah menjawab ya pertanyaannya. Ada pertanyaan kedua dari Zoom, mungkin saya sampaikan. Boleh. Jadi assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu dosen, Pak Andre. Perkenalkan saya Dimas dari Teknik Lingkungan 2019. Dia kayak hadir via Zoom. Jadi ini terima kasih atas presentasi yang menarik. Ingin bertanya, untuk mengurangi polusi sekarang penggunaan kendaraan listrik semakin digemari. Kendaraan tersebut bergerak menggunakan tenaga listrik dari baterai. Nikel adalah komponen penting dalam baterai sehingga semakin dibutuhkan. Pertanyaannya, usaha atau cara apa yang bisa dilakukan kita atau pemerintah agar produksi atau penambangan nikel dan untuk penggunaan baterai tetap stabil dan tidak
dirugikan dan tidak mencemari lingkungan sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap lingkungan dan negara. Terima kasih. Oke, ini Dimas kayaknya dari Merdeka. Bukan, anak Bukan. murid aku. Oh, bukan. Oh. 2019. Oh, namanya sama, ada Dimas juga. Oh, usahanya apa? Ya tentu nggak harus lebih dari kita sendiri sebagai enviro engineer. Kita bisa melakukan usaha apa? Once kita sudah di company, join sama company tertentu, apalagi dia yang salah satu produknya adalah baterai, atau dia melibatkan peleburan nikel atau tambang nikel gitu ya. Usahanya apa? Dari awal dia mau mendirikan perusahaan pertambangan atau pengolahan proses plant nikel, itu harus punya AMDAL. Selain AMDAL, apa? Pertek pastinya ya, persetujuan teknis kalau dia mau melakukan pengolahan atau dumping atau landfill ya, penimbunan limbah B3, itu izinnya semuanya harus comply gitu. Jadi kalau dari perusahaannya sendiri, at least dia harus comply, mempunyai semua izin lingkungan atau pertek, AMDAL dan lain rintek gitu ya untuk penyimpanannya di awal sebelum dia melakukan commissioning atau pabrik tersebut dinyatakan operasi gitu ya. Dari pemerintah pun sudah menekankan gitu. Kalau belum punya perizinan lingkungan, ya nggak bakal bisa running itu perusahaannya gitu, nggak bakal bisa running commissioning gitu. Kalau kembali ke kita sendiri, apa sebagai expertise enviro engineer, ya tentunya kita harus paham betul gitu ya regulasi yang sudah ditetapin pemerintah dan bisa mengkomunikasikan dengan baik ke jajaran manajemen di perusahaan bahwa ini loh Pak yang harus kita ikuti kalau kita mau let's say bikin landfill gitu ya, landfill limbah B3, atau kita mau membuat satu cerobong gitu ya dari reduce PPU untuk gas ya, untuk sulfur tadi. Nah jadi dari kita harus proaktif gitu ya, kalau sudah join di suatu perusahaan, mendeklar, menekankan ke jajaran manajemen bahwa ini loh regulasi yang harus diikuti gitu. Dan bisa men-guide perusahaan atau manajemen tersebut agar comply terhadap regulasi yang kita gunakan di Indonesia ini. Jadi itu sih kuncinya agar produksi nikel, produksi baterai juga tetap bisa berjalan tapi nggak merusak lingkungan atau nyisain pencemaran untuk beberapa tahun ke depan. Gitu. Oke, terima kasih Dimas, semoga menjawab ya. Apakah anak-anak ada lagi pertanyaannya untuk Pak Andre? Oke, ada 2 pertanyaan. Ini siapa yang dulu nih? Mungkin Aymar dulu, baru nanti Pras. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Akil, Bu Devi, siapa lagi? Bu Sandra, Bu Mita, dan materi dan teman-teman semua. Mungkin sederhananya saja pertanyaan dari saya, kira-kira kalau dari Bapak untuk konflik sosial akibat adanya PT Merdeka Copper yang mengelola nikel ini, kira-kira permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat itu apa saja? Karena teman-teman perlu tahu, saya ini mahasiswa yang hidup di kepungan pertambangan nikel. Di Halmahera sana ada beberapa perusahaan nikel yang kemudian beroperasi dan AMDALnya juga keliru. Saya sudah lihat sendiri teman-teman, bukan mungkin bisa saya sebut nama ya. Itu ada Harita, kemudian BUMN itu dari Antam, kemudian mungkin Sulawesi punya IMIP, Maluku Utara punya IWIP. Itu salah satu perusahaan yang paling besar di Halmahera. Dan banyak sekali problem yang terjadi di masyarakat. Saya rasa seperti itu. Mungkin itu saya pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih Bu. Menarik ya, jadi sustainability itu nggak cuma tentang enviro, tapi tentang sosial ya Pak ya. Yes. Karena ESG. Ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Wibowo Prasetyo dari Teknik Lingkungan 2021. Saya ingin bertanya, jadi kan tadi kan ada yang namanya penyimpanan DTSP dan ada yang penyimpanan di darat untuk penyimpanan B3 limbah. Nah itu saya pengen nanya, yaitu kenapa harus memakai DTSP untuk mengurangi biaya? Bukankah dampak ke lingkungan biota air lebih memungkinkan bisa lebih parah daripada yang ada di darat?
Dan untuk beberapa tahun ke depan, apakah ada inovasi yang lebih baik dari selain DTSP untuk mengurangi biaya limbah dan cost-nya pada pengelolaan limbah B3 dan pertambangan ini? Terima kasih. Satu pertanyaan dari aku, We. Oke, Uset, Satu dikombo lagi. nih. Tadi kurang dibahas nih, bagaimana status penanganan limbah tailing di Merdeka Gold Copper Gold. Pertaknya lagi statusnya gimana? Udah keluar belum? Terus pemanfaatannya jadi apa kalau di Merdeka? Gitu. Terakhir, mungkin ya. Oh iya, makasih sekali Masnya, bener ya. Most of yang diceritain Masnya tadi dengan sangat semangat ya, itu benar. Itu kenyataannya gitu. Di Halmahera mungkin ada beberapa perusahaan gitu ya. Tadi sudah disebutin, saya nggak boleh nyebutin lagi. Gitu. Dan kalau kebetulan saya sendiri di Sulawesi itu ada IMIP. IMIP itu apa? Indonesia Morowali Industrial Park. Di situ kawasan industri yang di dalamnya kebanyakan tenan-tenan yang produksi nikel. Dan tenan tersebut most of Cina. Ya, sorry bukan rasis, tapi memang perusahaannya perusahaan Cina gitu ya. Nah, mereka pada dasarnya beda regulasi di negara mereka dengan negara kita. Saya bisa bilang regulasi negara kita lebih ketat dibanding di negara mereka gitu. Jadi kita sering lihat memang banyak yang tidak comply gitu. AMDAL-nya belum approve nih, perusahaan sudah jalan gitu. Gimana ceritanya gitu kan. Nah, tapi hal-hal yang ini yang sebenarnya mau kita hindari. Dan kalau memang ada involvement dari pemerintah atau kita nggak tahu ya pemerintah sudah aware atau belum, atau memang sudah aware tapi dibiarkan, atau memang belum aware ditutupi gitu ya. Tapi secara defaultnya itu nggak boleh, dan itu pelanggaran yang saya bilang tadi, sanksinya bisa sampai pidana. Pidana atau perdata gantung dia merugikan, menyebabkan kerusakan lingkungan atau enggak gitu. Di sini di Sulawesi, di Halmahera, karena tenan-tenan ini baru, dan yang pionir-pionir HPAL di Indonesia kayak Huayu atau KMB ini China gitu ya, mereka mungkin bisa jadi belum aware dengan regulasi kita, atau sudah aware tapi merasa sulit untuk mengikuti gitu. Tugas dari manajemen perusahaan tersebut yang harus mewanti-wanti joint venture-nya dari perusahaan tersebut dengan perusahaan Cina atau dengan perusahaan lain gitu ya. Ini regulasi kita harus diikuti. Karena apa? Once tidak diikuti, sanksi pidana nggak main-main gitu ya. Ruginya nggak cuma sampai sanksi pidana aja. Perusahaan ditutup, penanggung jawab bisa dipenjara, dan dendanya jauh lebih besar dibanding investmentnya dia. Defaultnya semua dokumen perizinan AMDAL itu harus sudah dipenuhi sebelum dilakukan prakonstruksi dari perusahaan tersebut. Gitu. Kalau untuk isu sosialnya apa, selain isu lingkungan, tentu lapangan kerja. Kita sering lihat demo di lokasi kerja, di gate-nya di blok gitu ya. Karena orang lokal minta pekerjaan. Jangan sampai tenaga-tenaga dari luar, yang dari asing ya, dari Tiongkok let's say, itu diprioritaskan dibanding yang dalam negeri. Padahal orang kita juga kompeten gitu. Kalau cuma operator crane, operator forklift, atau penyusun batuan untuk komposisi smelter, kita juga bisa gitu ya. Nah, isu sosialnya itu yang pertama, konflik lapangan pekerjaan pasti. Terus yang kedua, untuk masyarakat-masyarakat yang pabriknya langsung berbatasan gitu ya dengan perusahaan tersebut, pasti dia komplain. Pertama, air larian run off dari air hujannya, yang awalnya di situ mungkin daerah hijau, daerah resapan air, lari semua ke pemukiman. Itu kalau perusahaannya nggak punya planning yang jelas untuk drainase, sewerage, atau pengalihan
aliran air, hidrologi gitu. Itu semua harus tertuang defaultnya di AMDAL existing gitu. Kalau terjadi penyimpangan saat ini yang sering kita lihat, Masnya lihat dan memang dari pemerintahnya juga punya power gitu ya, menekankan, you nggak comply silahkan angkat kaki dari negara saya gitu kan, ya itu bisa banget gitu ya. Cuma apa yang paling bisa kita lakukan kalau kita sudah join di perusahaan tersebut, ya kita harus kasih lihat ini compliance-nya seperti ini. Jangan operasi dulu sebelum ini semua terpenuhi. Dan ini ada kalau sudah masuk dalam peraturan pemerintah, permen atau PP, dan ini kalau ada pelanggaran otomatis ada sanksinya. Itu sih yang bisa saya tekanin. Oh ya, untuk divisi tailing ya. Itu di Permen LH 6 ada beberapa metode pemusnahan limbah B3. Ada dengan landfill, tailing dam, atau dumping offshore, atau deep sea tailing tadi. Memang benar, kalau untuk deep sea ini dihindari, karena cukup mahal ya. Dan benar juga, dia potensi untuk pencemaran ke biota perairan ini lebih tinggi kalau terjadi leaking ya, leaking, kebocoran, atau blowout gitu ya. Nah, kalau kita lihat di regulasinya sendiri, deep sea tailing injection ini ketentuannya banyak sekali gitu. Kita harus cari zona thermocline, yang artinya sangat-sangat stabil untuk lapisan tanah bawah lautnya, dan at least ada 50 meter ya. Dan banyak sekali di situ requirement-nya yang susah perusahaan untuk memenuhi gitu. Jadi untuk deep sea tailing ini sendiri sangat dihindari gitu. Dan saat ini setahu saya nggak ada gitu ya yang melakukan memilih opsi ini sebagai pemusnahan untuk limbah B3 gitu. Opsi yang dipilih so far landfill dan tailing dam. Kenapa? Karena apa? Biayanya lebih murah, risikonya lebih kecil, dan kriteria pemenuhannya pun masih nggak terlalu sesulit kalau dia di sea tailing gitu. Jadi opsi-opsi ini sudah ada di regulasi kita, tapi ada beberapa ketentuan yang harus diikuti kalau memang mau memilih opsi tersebut gitu. Nah, kenyataannya nggak ada nih yang melakukan memilih opsi tersebut. Kenapa opsi itu tetap ada? Karena untuk platform-platform offshore, kan regulasi kita Permen LH 6 nggak hanya mengatur tentang nikel industri ya, tapi migas juga. Semua regulasi ini berlaku untuk semua sektor gitu. Jadi untuk perusahaan migas yang dia memang lokasinya di offshore, penambangannya di offshore tengah laut, kan jauh ya kalau dia mau bawa itu semua limbah B3-nya ke darat. Nah, muncullah opsi untuk deep sea injection tailing ini di tengah laut gitu, dengan beberapa kriteria pemenuhan tersebut yang harus dipenuhi. Itu sih fungsinya. Terus untuk Prista ya, oh untuk Merdeka. Jadi Merdeka saat ini kalau yang tempat saya bekerja di Morowali, dalam kawasan ini benar. Oke, ini kita nggak produksi nikel, tapi produksi asam sulfat, H2SO4, dan beberapa derivatif produk mineral lainnya seperti copper sponge, terus iron pellet, gold ingot, sama silver ingot. Cuma produk utama kita adalah asam sulfat. Ini menghasilkan tailing of course. Nah, saat ini di Merdeka Copper Gold yang di Morowali saya sebutnya MTI ya, Merdeka Cinsan Indonesia. Salah satu anak perusahaannya itu produksi asam sulfatnya belum dimulai karena masih konstruksi. Nah, saat ini kita sedang mengajukan atau sedang dalam tahap feasibility study untuk fasilitas penyimpanan, entah itu di waste pile atau waste impoundment,
Tapi untuk opsinya sendiri pemusnahan kita pilihnya so far landfill ya, landfill. Nah, kita melakukan uji karakteristik TCLV, LDVV, subkronis dari apa? Kan perusahaannya sendiri belum commissioning, artinya belum produksi, berarti limbahnya belum ada. Dari mana? Dari sintesis. Jadi limbah yang bakal dihasilkan kita sintesis skala lab, skala kecil gitu ya, disamain kondisinya dengan real tailing nanti yang dihasilkan, dan ini yang dianalisis untuk diuji TCLP-nya sampai dia dapat kesimpulan dia limbah B3 atau non B3. Oke. Siap. Ada 2 pertanyaan lagi nggak? Boleh. Oh ya boleh. Pertanyaan terakhir, mohon maaf yang di Zoom ya, pertanyaan terakhir aja. Jadi ini ada Erwin Ansel, nggak tahu nih apakah pastornya atau bukan, tapi Erwin ingin bertanya, selain mitigasi terhadap lingkungan yang sudah dijelaskan, bagaimana mitigasi safety bagi personal yang relate langsung dengan pengolahan waste B3? Apakah ada PP atau permen yang mengatur APD untuk personel? Itu dari Erwin. Yang kedua dari Bambang. Ini mahasiswa kelas sore sepertinya. Apakah apabila seluruh regulasi dijalankan semua menjamin kelangsungan lingkungan yang baik dan biaya recovery lingkungan sebanding dengan hasil industri tambangnya, mengingat kita sering jadi objek bagi negara maju. Kalau untuk safety, saya agak lupa ya reference regulasinya apa, tapi pasti ada ya, pasti ada dari SDM kalau untuk pertambangan ya. Kemenaker juga ada gitu ya, mengatur tentang safety untuk handling limbah B3 gitu. Dan SOP perusahaan juga pasti mengatur tentang APD standar yang harus dilakukan apabila handling limbah B3. Nah, dari material B3 itu ada apa? SDS kan ya. SDS kita bisa tahu at least minimum penanganan pertama dan APD standar yang bisa kita gunain itu apa. Kalau dia sifatnya korosif gitu ya, jangan pakai sarung tangan kain, tapi rubber glove yang sesuai gitu. Kalau kain pun ya jebol gitu kalau kena asam sulfat. Nah pasti ada dari regulasi SDM atau Kemenakernya untuk handling limbah B3. Cuma kita nggak bahas di sesi kali ini ya kalau untuk safety. Tapi nggak apa-apa, karena kan kita satu departemen. Mungkin nanti Mbak Prismita mau mengundang safety dari Merdeka juga bisa. Iya. Ya, jadi pasti ada untuk handling safety-nya sendiri. Dan safety ini juga masuk ke ESG ya, di sini untuk sosial dan governance tata kelola. Terus apakah tadi pertanyaannya apakah kalau dari regulasi sudah menjamin ya? Dia tetap lestari dan sebanding dengan biaya recovery. Sebanding dengan biaya recovery-nya. Udah ada hitungannya nggak sih? Oh, kalau hitungan tersebut depend on perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan sebelum dia mendirikan fasilitas entah itu pengolahan atau dia fasilitas pertambangan, dia pasti ngitung untung rugi ya. Namanya juga bisnis gitu ya. Pasti yang dihitung di awal itu untung rugi. Kalau untuk pertambangan, dia harus mengkalkulasikan bukaan lahan yang dia lakukan. Di sini izinnya ada namanya PPKH ya, pinjam pakai kawasan hutan, terus harus ngatur juga APL area penggunaan lahannya. Nah ini bagian dari kalkulasi di awal sebelum perusahaan itu didirikan. Nah untuk handling limbah B3 tailing atau dari limbah B3 lainnya, ini juga harus masuk komponen perhitungan di awal atau capek capital expenditure, biar perusahaan tersebut nggak rugi gitu ya. Nah dari pemerintah pun ya nggak mau gitu perusahaan strict mati-matian ngikutin regulasi kita tapi mereka rugi. Lagian juga nggak akan ada yang mau gitu ya investment di Indonesia kalau begitu caranya gitu. Ngapain rugi gitu. Nah regulasi yang diatur di sini ini sangat bisa levelnya tuh sangat bisa dilakukan
ditaati oleh perusahaan tersebut. Dan kita di regulasi kita juga memberikan beberapa opsi-opsi kayak pemusnahan, ada tailing, ada tailing storage ya, ada landfill, ada deep sea, dan ada beberapa opsi yang lainnya gitu. Nah, kalau dia setidaknya gitu ya, setidaknya follow dan comply di regulasi tersebut. Gitu. Ya, kalau dia nggak, maksudnya follow dan comply dengan regulasi tersebut, begitu mereka angkat kaki dari Indonesia pun kadang-kadang masalahnya masih ada gitu. Nih perusahaan tambang sebelum dia operasi atau commissioning produksi salah satu komoditas tambang di Indonesia, mereka harus nyiapin yang namanya RPTK, rencana penutupan tambang ya, RPTK. Belum operasi kok sudah harus punya RPTK gitu. Nah, segitunya gitu ya, segitunya sampai dari awal pun dia mau produksi penutupannya sudah diomongin gitu ya. Untuk ngasih lihat yang dia buka apa, rona lingkungan awal yang terganggu. Nah, jadi kalau untuk perhitungannya sendiri, saya make sure pasti perusahaan sudah menghitung itu semua. Cuma yang jadi permasalahan, hitungannya detail apa enggak gitu. Kadang-kadang dia cuma ngitung komponen untuk bikin pabriknya. Terus komponen untuk transport, untuk fasilitas pendukung, perkantoran, dan lain-lain. Tapi untuk landfill, untuk biaya handling tailing sebanyak itu 588 hektar itu nggak dihitung. Ujung-ujungnya boncos di akhir. Kalau udah begitu mau gimana? Nggak mau harus ikut. Ya negara nggak mau tahu. Ya mereka bermain di negara kita, maksudnya ya mencari source dari negara kita, produksi di negara kita, ya ikutin aturan kita gitu. Permasalahan kesalahan hitungan awal tidak detail ya kasarnya ya derita lo gitu. Gitu ya. Jadi pastinya harus ada itu awal. Proyek itu layak dijajal atau tidak gitu. Nah, kalau dia sudah follow regulation, apakah menjamin? Tidak menjamin sejujurnya. Karena banyak ya case permasalahan lingkungan ini yang kadang-kadang melenceng dari regulasi kita atau dicari celah-celahnya untuk bisa tidak comply dengan regulasi kita. Tapi in the end ada masalah gitu. Yang begitu aja, yang sudah comply dengan regulasi aja itu masih ada masalahnya, apalagi enggak. Itu ya, maksudnya kebayang juga ya. Dan saya jamin ya satu lagi, perusahaan-perusahaan yang enggak sesuai dengan regulasi ini, suatu hari pasti kena masalah. Karena apa? Ya mungkin ada sistem backup yang sampai saat ini dia jadi aman ya, nggak terganggu oleh KLHK atau Gakum, tapi basicnya pelanggaran gitu. Mau ditutupi sebagaimanapun ya, ujung-ujungnya pasti ketahuan juga gitu. Apalagi sistem pemerintahan itu ganti-ganti, gitu ya. Oke, anak-anak lumayan ya dapat paparan dari orang dalamnya tambang. Jadi bagaimana sih HSE beroperasi itu tadi kayaknya Pak Andre lumayan memaparkan dengan lumayan detail ya kalau menurut saya gitu. Jadi kalian tahu nanti kerjaan kalian ya seperti inilah. Tapi makmur insya Allah ya, We. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin karena waktunya udah menuju jam Tapi 11. satu lagi deh, saya pengen, ini kan dari tadi pertanyaannya berat semua, nggak ada yang ringan dari kemarin atau pakai ditanyain apapun deh bebas. Terlalu berat. Yang santai aja deh atau apapun deh yang dikepoin, nggak usah yang berat-berat banget. Santai aja mau nanya apapun juga boleh. Satu Pak sejahtera nggak sih di mining atau di migas gitu kan? pertanyaan non Bebas aja. Satu lagi deh saya kasih bonus. Oke, terima kasih. Pengalamannya Pak Andre itu Apa-apa dengar kok. dari pekerjaan yang paling waspada
Oke, oke, the question that I expect ya dari tadi. Biar agak melek nih kayaknya ada yang ngantuk-ngantuk juga saya lihat ya. Yang paling berkesan, jadi yang paling berkesan dan paling cocok ini dua yang bertolak belakang gitu ya. Kalau yang paling cocok, jujur saya lebih cocok di migas. Karena apa, ini industrinya udah settle, udah ada dari zaman dulu. Dan perusahaan-perusahaan migas yang ada di Indonesia ini sudah bukan perusahaan yang baru belajar tentang regulasi di Indonesia gitu. Mereka sudah mumpuni, punya tenaga kerja yang bagus-bagus gitu ya, expert, dan dia sangat paham dengan regulasi kita. Dan migas itu sendiri yang ngatur kan SKK migas ya. Sedangkan kalau pertambangan itu SDM. Nah, lebih strict sih. Dua-duanya sama-sama strict gitu. Tapi kalau di migas tentu aspek tapi yang dieksplor yang bawah tanah gitu ya, konsentrat gitu. Iya, air terproduksi ya salah satu ikutannya itu air produce water atau air terproduksi. Tapi kembali ke pertanyaannya biar nggak berat ya, saya yang paling berkesan di migas, yang paling cocok sebenarnya di migas. Tapi saya nggak menutup kemungkinan, maksudnya saya nggak menjelekan industri migas juga gitu ya, yang sudah berkiprah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Cuma yang saya rasakan ya, setelah 8 tahun di industri migas, sudah mulai di fase decline. Artinya apa? Reservoir migas itu kan fasenya gini ya, kayak grafik parabola gitu ya. Begitu dia nyampe peak, itu pasti ada penurunan. Nah, kalau yang saya rasakan di fase decline, zaman saya lulus itu masih banyak lowongan migas, bisa dilihat ya di British Petroleum, Exxon atau Pertamina gitu. Tapi kalau sekarang nggak banyak. Itu aja yang pasti bisa kelihatan ya, pasti bisa kelihatan. Nah, kenapa saya ujung-ujungnya ke mining dan saya ngerasa cocok gitu ya saat ini? Ya karena tadi masih banyak mulai kita move ke Blue Ocean yang lebih butuh expertise dari kita gitu kan. Sebagai ahli teknik lingkungan, at least di compliance kita bisa menyuarakan gitu. Nah, jadi kalau yang saat ini berkesan, kalau yang paling cocok di migas, yang paling berkesan apa? Di mining justru. Di Merdeka ini gitu ya. Karena dia baru di fase konstruksi, baru pembuatan, processing plant, dan banyak hal-hal di awal yang sifatnya basic ya, standar gitu ya. Nggak susah-susah kok, semuanya bisa ditemuin di regulasi gitu. Dan setting awal apapun itu pasti terasa sulit dibanding sudah tinggal menjalankan gitu ya. Jadi sangat berkesan, mulai dari menpo. Amin. Oke, karena waktu menunjukkan juga kuliah lagi. Pak Andri juga ini akan bantu. Sekarang kita foto bareng kali ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Andri. Oke. Terima kasih juga untuk partisipan di Zoom yang sudah join. Ya. Oh iya.